Darurat sampah, Pak ya. Ya, Nah, ini salah satu programnya menangani juga gitu, Pak. betul, betul. Jadi kita melihat bahwa sampah itu nggak mungkin hanya ditangani oleh Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup di sini. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menetapkan status darurat sampah di tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Akibatnya lebih dari 100 tempat pembuangan sampah ilegal menjamur di sejumlah tempat. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju. Lautan sampah mencemari aliran kali Penombo Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Erodisi tumpukan sampah tersebut menutupi aliran air hingga nyaris menyerupai daratan sepanjang 1 kilometer. Jalan pemukiman yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipenuhi tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 44 Ayat 2, pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini diartikan bahwa paling lambat pada tahun 2013 tidak boleh ada lagi TPA dengan sistem open dumping. Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membuat Master Plan TPA Sampah Burangkeng pada tahun 2015 yang merekomendasikan perlunya penambahan luas atau mencari lahan TPA baru karena TPA existing telah dinyatakan overload. Jadi untuk perluasan tahapannya berubah perda dulu, Pak? Ya, ada perubahan perda. Sekaligus bukan hanya perluasan tadi dari Pak Kades, ada juga jalan pengganti. Ini kan jalan di tengah-tengah TPA ini jalan umum. Itu juga saya lihat tidak sehat karena nanti masyarakat lalu lalang di TPA. Jadi nanti kita akan geser ke area perbatasan yang dengan kota gitu. Dari situ masih ada lahan sawah dan galengannya. Nah itu kalau kita bebaskan dijadikan jalan juga. Dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bekasi di tahun 2021 sebesar 3.908.948 jiwa, diperkirakan menghasilkan timbunan sampah sebanyak 2.634 ton per hari atau mencapai 961.672,87 ton per tahun. Di satu sisi, sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini masih menggunakan sistem kumpul angkut buang, di mana pelaksanaan pemilahan baik di sumber maupun TPS 3R belum sepenuhnya efektif. Alhasil sampah yang tidak terpilah dan terolah langsung menumpuk di TPA Burangkeng. Kondisi TPA Burangkeng yang terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, kini hanya seluas 9,5 hektar atau lebih sedikit 2,1 hektar dari luas lahan awal pada tahun 2011 yang mencapai 11,6 hektar yang berkurang akibat adanya proyek strategis nasional Jalan Tol Cibitung-Cimanggis. Pada tahun 2021 saja ada sebesar 600-700 ton per hari sampah yang masuk ke TPA Burangkeng. Hal ini berarti bahwa baru sekitar kurang lebih 25% sampah yang dapat tertangani. Sementara sisa sampah yang belum tertangani mayoritas menjadi sampah liar baik di daratan maupun di badan air. Beberapa contoh kasus sampah liar yang telah terjadi adalah sebagai berikut. Tumpukan sampah di Kali Jambe, tumpukan sampah di Kali Penombo, tumpukan sampah di Kali Cikarang, tumpukan sampah di Kali Busa, TPS liar di Desa Sumberjaya, pembuangan sampah liar di Kali CBL Babelah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan rencana aksi pengelolaan persampahan tahun 2023 sampai 2028 sebagai berikut. Perluasan lahan TPA Burangkeng hingga 5 hektar pada tahun 2024. Pembangunan TPS 3R sebanyak 187 unit di masing-masing desa hingga tahun 2028 melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Kementerian PUPR.
Pembangunan TPST sebanyak 23 unit di masing-masing kecamatan dengan target per tahun sebanyak 4 unit, mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028, melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Kementerian PUPR. Pembangunan 16 unit shelter sampah di wilayah Kabupaten Bekasi mulai tahun 2023 hingga tahun 2028. Pembentukan 500 kelembagaan masyarakat untuk pengelolaan persampahan, serta penerapan teknologi Refuse Derived Fuel atau RFD di tahun 2024. Tentunya dengan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi, permasalahan persampahan di Kabupaten Bekasi dapat segera terselesaikan. Selain itu, penanganan permasalahan persampahan juga perlu dilakukan kolaborasi dan kemitraan dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari setiap elemen masyarakat, mimpi Kabupaten Bekasi terbebas dari permasalahan sampah hanya akan menjadi angan belaka. Tujuannya pertama, kita kan melihat bahwa TPA ini sudah hampir penuh. Jadi harus ada lahan perluasan. Kita memang akan ada anggaran nanti sampai 5 hektar, tetapi masih harus merubah perda. Kan di perda sudah dipatok TPA itu 11 hektar. Nah ini kan berarti masih butuh proses. Nah kebetulan ada lahan kita yang terkena oleh proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Itu kurang dari 1 hektar memang, tetapi saya kira untuk darurat sampai akhir tahun itu bisa digunakan. Jadi kami akan mengajukan ruslah. Jadi tanah Pemda yang digunakan tol itu tidak akan kita mintakan uang pengganti, tapi kita relokasi untuk perluasan TPA. Dan saya lihat di sini ada lahan milik masyarakat yang masih ditinggali, dan itu kan juga tidak sehat ya. Rumahnya udah mepet ke TPA, udah nempel. Itu akan kita ruslah gitu nanti. Jadi tol bayar ke pemilik rumah bisa pindah nanti ke tempat yang lebih bersih, lebih layak. Nah ininya nanti kita akan jadikan sepenuhnya area TPA. Jadi saya kira ini untuk sampai setahun masih bisa untuk menampung sampah. Gitu. Untuk jangka menengah mungkin seperti apa Pak? Mengingat ini kan tunggal ya Pak, di Kabupaten Bekasi tidak ada tempat. Ya betul. Jangka menengahnya selain perluasan, kita juga akan mendesentralisasi pengelolaan sampah itu tidak terpusat semua di Burangkeng. Nanti di tiap kecamatan, kelurahan ada yang disebut TPS 3R. Tempat pembuangan sampah dengan 3 reuse, recycle gitu. Jadi artinya ada pengolahannya, bukan hanya ditumpuk seperti ini. Nanti yang tidak bisa diolah barulah dibawa ke Burangkeng begitu.